Jadi ini yang harus dipahami. Semua ustadz dan ulama yang ada di Indonesia sudah waktunya sadar. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Gereja dibubarkan lagi oleh kadrun-kadrun yang tak tahu diri. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Gereja dibubarkan lagi oleh Islam yang pasti palsu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Nggak nyangka ya, warga di Banyuanyar Solo melakukan aksi intoleran. Mereka nolak dan nyegel rumah mau dijadiin gereja buat jemaah GKJ Nusukan. Terus, mereka juga pasang spanduk penolakan di depan bangunan itu. Di spanduknya tertulis, kami warga dan umat muslim Banyuanyar menolak rumah jadi tempat ibadah di RT 02 RW 09 Banyuanyar. Penolakan ini bikin kota Solo yang terkenal toleran jadi tercoreng. Sang wali kota, Gibran Rakabuming Raka, marah banget dengan aksi intoleran warganya. Habis ini aku selesaikan, ucap Gibran. Gibran langsung turun tangan dan langsung copot spanduk itu. Gibran juga minta pengurus gereja buat segera urus izin pembangunan rumah ibadahnya. Kejadian ini jadi bukti kalau kelompok minoritas masih kesulitan buat ngejalanin ibadah dan mendirikan tempat ibadah agamanya. Padahal, kebebasan beragama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Dalam undang-undang juga nggak ada aturan yang melarang kita beribadah di rumah sendiri. Kebebasan buat beragama dan beribadah adalah hak yang harus diakui dan dihormati. Pemerintah harus aktif melindungi hak semua orang menjalankan agamanya. Kalau ada keluhan soal kegiatan ibadah, mereka harusnya membantu menyelesaikannya. Termasuk kalau mereka kesulitan mendapatkan izin rumah ibadah. Apa yang dilakukan Wali Kota Solo Gibran sudah tepat banget. Semoga ini bisa menjadi contoh buat pemimpin daerah lain. Yuk, hormati hak beribadah umat lain. Gibran Rakabuming Raka patut dijadikan teladan. Bukan karena dia putra Jokowi ya, tapi ketegasan sikapnya menjaga toleransi di Solo pantas dicontoh pemimpin-pemimpin daerah lain. Ini terlihat ketika sebagian warga Solo menyegel 2 rumah yang dijadikan tempat ibadah jemaat gereja GKJ. Mereka juga memasang spanduk berisi peringatan bahwa warga muslim menolak rencana pembangunan gereja. Gibran langsung turun tangan mendatangi rumah itu. Dengan ekspresi marah, dia mencopot segel. Dia juga meminta pengurus gereja mengurus secepatnya izin pendirian gereja agar pembangunannya bisa segera dimulai. Apa yang dilakukan Gibran layak dijadikan teladan karena sikapnya berbeda dengan sejumlah kepala daerah lainnya yang justru tunduk kepada tuntutan kelompok intoleran. Pelarangan pembangunan gereja karena desakan massa misalnya terjadi di Purwakarta, Cilegon, Depok, dan banyak daerah lainnya. Para pemimpin daerah di sana memilih mengikuti kehendak kaum intoleran daripada menegakkan konstitusi untuk memberikan hak beribadah kepada warganya. 2 thumbs up buat Wali Kota Gibran. Salam solidaritas. Iya teman-teman ya, terjadi lagi dan terjadi lagi ya. Kisah lama yang terulang kembali ya. Gereja-gereja lagi-lagi dibubarkan lagi oleh para kadrun-kadrun yang tidak tahu diri. Oke teman-teman, tanpa wasting time ya, kita langsung berikan opini atau fatwa ya. Jadi opini itu fatwa, fatwa itu opini ya. Fatwa, opini itu artinya pendapat ya. Pendapat saya menyikapi kasus banyaknya kadrun-kadrun yang ngaku-ngaku Islam,
tapi sering melarang agama lain untuk beribadah. Ya. Sesungguhnya mereka tidak lebih daripada Islam-Islam palsu ya teman-teman. Mereka ini cuma ngaku-ngaku Islam, tapi mereka tidak paham agama Islam yang benar. Sebagaimana Dr. Muhammad Nasih pernah berkata, bahwa umat Islam ini banyak yang nggak paham ajarannya sendiri. Banyak yang nggak ngerti ajarannya sendiri. Demikian cuplikan videonya. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Ya. Jadi banyak orang hari ini ngaku-ngaku Islam, kemudian melarang agama lain untuk beribadah. Sesungguhnya mereka adalah korban dari doktrin, teman-teman. Doktrin dari guru-gurunya. Ya. Jadi mereka ini sebenarnya kasihan juga. Mereka ini victim ya. Mereka merasa melarang agama lain untuk beribadah, dianggapnya sedang melakukan ajaran agama Islam. Padahal itu bukan ajaran agama Islam, teman-teman. Islam yang sejati, itu seperti diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika ada orang Kristen butuh tempat ibadah, malah dipinjamkan. Nabi Muhammad pernah meminjamkan masjidnya untuk ibadah saudara-saudara agama Kristen. Nah, beda dengan hari ini, orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, ternyata kadrun. Kadrun itu kadarun bahasa Arab ya. Pikirannya butek, pikirannya kotor. Hatinya kufur, hatinya kafir, hatinya kafir. Mereka melarang agama lain beribadah. Padahal itu bukan ajaran Islam, teman-teman. Nah, jadi ini orang-orang harus tahu ya. Tegas saya katakan teman-teman, sudah waktunya. Wes titi wancine, sudah saatnya. Seluruh dunia paham. Ya, seluruh dunia harus paham. Ya, bahwa sesungguhnya orang-orang yang disebut sebagai Kristen, yang artinya adalah pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus Kristus, itu sebenarnya Islam. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, melarang orang Kristen beribadah, ini sudah pasti Islam palsu. Pasti sudah. Fix, valid Islam palsu. Ya. Sebab Islam yang asli itu harusnya paham bahwa orang Kristen itu juga Islam. Loh ya. Ini dasar ayat Al-Qur'annya jelas teman-teman. Ya, kasih tahu semua ustadz atau orang yang berani ngaku ustadz atau berani ngaku ulama, tapi mengajarkan kepada Anda melarang orang Kristen untuk beribadah. Sesungguhnya ajaran itu melanggar surat Al-Maidah ayat 111. Di dalam Al-Maidah 111 jelas dikatakan, orang-orang pengikut Isa Al-Masih itu Muslim. Ya. Nah, orang Kristen itu kan artinya pengikut Isa Al-Masih atau pengikut Yesus Kristus. Ya. Isa Al-Masih ini bahasa Arab. Bahasa Indonesianya Yesus Kristus, bahasa Inggrisnya Jesus Christ. Pengikutnya disebut Kristen, karena yang diikuti Kristus ya, pengikutnya Kristen. Nah, jadi Kristen ini pengikut Yesus Kristus. Nah, pengikut Yesus Kristus alias Kristen alias pengikut Isa, itu di dalam surat Al-Maidah 111 dikatakan sebagai Islam atau Muslim. Jadi kalau ada orang melarang orang Kristen beribadah, melarang pengikut Isa Al-Masih beribadah, tapi mereka yang melarang itu ngaku-ngaku sebagai Islam, sudah pasti mereka Islam palsu. Ya, sekali lagi teman-teman, ini sudah waktunya seluruh dunia tahu bahwa Kristen yang benar itu Islam. Kristen yang sejati itu Muslim. Ya, jadi siapapun Anda yang ngaku Islam atau ngaku Muslim, Anda pasti memberikan tempat kepada orang-orang yang ngaku Kristen untuk beribadah, bukan justru melarang. Sebagai tambahan juga teman-teman ya, ayat dasar, ayat kuncinya bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 atau surat Al-Maidah ayat 69. Situ jelas dikatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Nasrani ini sebutan lain dari Kristen ya. Orang-orang Sabi'in. Dan siapapun yang beramal saleh dan berbuat kebajikan, beriman kepada Allah, berbuat kebajikan, beramal saleh, mereka tidak ada kekhawatiran. Nah, jadi orang-orang Nasrani termasuk di sini. Orang-orang Kristen itu termasuk yang disebutkan di dalam Al-Baqarah 62 dan Al-Maidah 69.
Dan ingat ayatnya, di Al-Maidah 111 dikatakan pengikut Isa atau pengikut Yesus, yaitu orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen, itu Islam. Nah, ini yang seluruh dunia harus tahu. Kalau setiap ustadz, setiap orang yang ngaku guru agama, setiap ulama, setiap orang yang ngaku sebagai orang berilmu agama, ulama itu kan artinya orang yang memiliki ilmu agama. Ya, jika setiap ustadz dan setiap ulama paham bahwa Kristen itu sebenarnya Islam, maka tidak akan lagi terjadi pelarangan ibadah, pembubaran tempat ibadah. Nggak akan terjadi. Nah, jadi hal ini sudah harus diberitahukan. Kemudian teman-teman ya, kalau ada di antara para kadarun-kadarun atau kadrun-kadrun itu ya, yang sering melarang orang agama Kristen ibadah, membubarkan ibadah agama Kristen ya. Kemudian mereka berkata bahwa gini, iya, memang kalau menurut Al-Quran, orang Nasrani atau orang Kristen itu Muslim. Tapi itu orang Kristen yang asli, yang di zaman Nabi Muhammad. Nah, gini teman-teman cara jawabnya. Kalau Anda nuduh bahwa orang-orang Kristen yang ada sekarang sudah nggak asli, tanya balik kepada mereka. Emangnya kamu yang ngaku-ngaku Islam, kamu loh zaman sekarang yang ngaku-ngaku sebagai Muslim, ngaku-ngaku sebagai Islam, emangnya kamu itu sesuai dengan Islam di zaman Nabi Muhammad? Hah? Anda nuduh orang Kristen sudah tidak sesuai dengan asli. Emangnya Anda Islam sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad? Nah, tanya balik begitu teman-teman. Ya. Sebagaimana penjelasan dan pengakuan yang begitu tegas disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi. Bahwa umat yang ngaku-ngaku Islam sekarang ini nggak ada yang betul-betul pengikut agama Islam yang asli. Nggak ada. Yang adalah pengikut tafsir-tafsir agama. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih ada yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli? Ya nggak juga sih. Mungkin sama saja ya. Iya. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku Islam ini sebagian besar ya, bukan semua, tapi sebagian besar adalah pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Hambali, pengikut Imam Maliki. Pengikut tafsir-tafsir semua. Tidak betul-betul ikut Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad. Mereka hanya pengikut tafsir-tafsir agama. Nah, jadi artinya sama saja. Anda menuduh Kristen yang sekarang sudah nggak asli. Emangnya kalian yang ngaku-ngaku Muslim itu asli? Coba ini saya tantang. Ya, ustadz-ustadz atau ulama-ulama yang sering menuduh, oh Kristen yang sekarang ada itu sudah nggak asli. Makanya dilarang ibadah. Tanya balik kepada mereka. Emangnya kamu Islammu Islam asli? Coba kita uji. Contoh ya. Ini contoh. Syahadat Islam. Di zaman Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad masih ada. Itu 4 kalimat syahadat. Ini tertulis di hadis ya. Tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari 1496. Pengakuan iman umat muslim di zaman Nabi Muhammad. Itu ada 4. Pertama, percaya la ilaha illallah. 2, percaya Muhammad utusan Allah. Ketiga, percaya Isa utusan Allah, firman dari Allah, dan roh dari Allah. Dan keempat, percaya surga neraka. Nah, ini umat Islam di zaman Nabi Muhammad tuh syahadatnya 4 ini, pengakuannya 4 ini. Percaya la ilaha illallah, Muhammad utusan Allah, dan yang ketiga percaya Isa utusan Allah, firman dari Allah, dan roh dari Allah. Lah sekarang pada prakteknya
Mana coba? Ulama ustadz yang mengajarkan syahadat Islam yang sama dengan syahadat Islam yang tertulis di Sahih, hadis Sahih Bukhari 1496. Juga di hadis Sahih Muslim dan hadis Nawawi. Ini baru soal contoh syahadat. Kalian ngaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad, tapi syahadatnya sudah berbeda. Jadi artinya teman-teman, jika Anda nuduh Kristen yang sekarang sudah nggak sesuai dengan Kristen yang asli, emangnya kamu yang ngaku-ngaku Muslim sesuai? Hah? Itu baru contoh syahadat. Saya punya banyak contoh-contoh yang lain ya di video yang terdahulu ini. Sudah saya sajikan. 10 contoh. Ajaran yang hari ini dipraktekkan oleh orang-orang yang ngaku-ngaku Islam khususnya di Indonesia. Katanya ajaran Islam, katanya ajaran Al-Quran. Padahal bukan. Ya, dilihat, bisa lihat di video yang terdahulu yang ini. Jadi artinya teman-teman, sama saja. Anda nuduh agama Kristen sudah nggak asli. Padahal kalian yang ngaku-ngaku Islam, kalian juga banyak yang nggak asli. Kalian hanya ikut tafsir-tafsir. Ulama, ustadz ini, ustadz itu, ulama ini, ulama itu, imam ini, imam itu. Itu asumsi semua. Yang benar yang mana nggak tahu. Sebagaimana disampaikan oleh Buya Syakur Yasin. Demikian cuplikan videonya. Nabi Muhammad kalau sholat Fatihahnya baca basmalah enggak? Enggak tahu. Imam Syafi'i mengatakan wajib baca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Harus dibaca. Karena basmalah bagian dari Fatihah. Imam Maliki bilang tidak boleh baca basmalah. Karena basmalah bukan bagian Fatihah. Kalau baca basmalah batal sholatnya. Jadi Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Kalau Hambali, madhab Hambali dibaca pelan-pelan. Lalu baca dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, baru Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya mau nanya, yang benar mana? Ketika mereka pendapat berbeda-beda, berarti sama-sama tidak tahu. Ini menduga, ini menduga, ini menduga. Tapi dasarnya dugaan. Maliki dugaan, Hambali dugaan. Kalau fikih itu dugaan, ngapain kita bertengkar? Tapi kamu kalau menuduh agama lainnya sudah tidak sesuai dengan aslinya. Menuduh agama itu sudah dirubah-rubah. Iya. Agama kamu asli? Ya enggak juga sih. Mungkin sama saja ya. Iya. Nah, jadi jelas ya. Banyak di antara Anda yang ngaku-ngaku Islam, sebenarnya Anda hanya berasumsi, menduga-duga. Anda tidak ikut ajaran Nabi Muhammad yang asli. Anda hanya ikut tafsiran-tafsiran versi Imam Hanafi, atau Imam Maliki, atau Imam Hambali, atau Imam Syafi'i. Itu semua asumsi, dugaan-dugaan. Artinya Anda belum atau tidak menjadi Islam yang asli. Lah kalau Anda bukan Islam yang asli, atau Anda belum memastikan diri Anda betul-betul Islam yang asli, kenapa Anda mengatakan Kristen juga tidak asli, Kristennya tidak asli, Nasraninya sudah nggak asli? Ini masalahnya. Ya teman-teman ya, jadi ide, gagasan, atau opini, atau fatwa yang saya sampaikan adalah, intinya adalah, sudah waktunya seluruh dunia paham bahwa sesungguhnya Kristen atau Nasrani atau pengikut Isa atau pengikut Kristus yang sejati itu menurut Al-Quran adalah Muslim atau Islam. Jadi ini yang harus dipahami. Semua ustadz dan ulama yang ada di Indonesia sudah waktunya sadar bahwa Kristen itu menurut Al-Quran itu Islam. Ini dulu ide dasarnya. Nah, soal apakah Kristennya asli atau palsu, Islamnya asli atau palsu, mari kita dialogkan, mari kita diskusikan, mari kita bicarakan baik-baik. Tapi ide dasarnya harus dipahami dulu. Bahwa Kristen menurut Al-Quran, Kristen itu Islam. Jadi jangan benci Kristen, jangan benci juga Yahudi. Ya, sekali lagi saya sampaikan pewartaan
dari Sujiwo Tejo, dari Habib Jafar, dari Habib Kribo, dari Munim Siri ya. Demikian cuplikan videonya yang tegas mengatakan bahwa Kristen, Yahudi, dan agama-agama lain itu juga Islam. Oke, simak baik-baik sekali lagi. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau salah. Nah itu ya. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Nusantara bangkit.